Wanita itu mengemudi melewati depan sekolah. Tiba-tiba menyadari rem mobilnya tidak berfungsi. Di depan jalan penuh dengan siswa yang sedang menyeberang. Mantan pacarnya di kursi penumpang hanya berkata dingin. Mobil ini punya sistem rem otomatis, jangan panik. Namun tepat saat itu, seorang gadis melihat mobil wanita itu dan berlari mendekat dengan gembira. Detik berikutnya dia langsung tertabrak dan terpental. Wanita itu turun dari mobil. Dan terkejut karena yang tergeletak di tanah adalah putrinya sendiri. Saat ia mendekati gadis itu, mantan pacarnya keluar dari mobil sambil menggendong putrinya sendiri. Mengklaim bahwa karena rem tadi, anaknya terbentur kepala hingga berdarah. Ia pun meminta wanita itu mengantar anaknya dulu ke rumah sakit. Melihat anaknya tidak berdarah, wanita itu meminta putrinya bersabar sebentar. Meski gadis itu mengatakan sangat sakit, dia malah dianggap berbohong. Lalu wanita itu pergi tanpa menoleh, membawa anak mantan pacarnya pergi. Gadis itu pun ditinggalkan sendirian di tengah jalan, sampai sang ayah datang, langsung menggendong putrinya yang sekarat menuju ruang gawat darurat. Setelah itu ia terus-menerus menelepon wanita itu. Namun wanita itu berkata gadis itu hanya luka ringan, dan ia harus menemani anak mantannya lalu mematikan telepon. Begitu dokter keluar dari ruang operasi, ia mengumumkan dengan dingin bahwa gadis itu terlambat mendapat pertolongan. Pria itu langsung terpukul, berlutut sambil menangis dan memohon. Namun semua sudah terlambat. Ia hanya bisa diberi kesempatan melihat putrinya untuk terakhir kali. Ia pun mendekati gadis itu sambil meminta maaf. Namun gadis yang pengertian itu tidak menyalahkannya. Hanya menyerahkan gambar yang ia buat, berkata ingin memberikannya pada ibunya, dan berharap ibunya datang melihatnya terakhir kali. Mendengar itu, pria itu menahan air mata dan pergi mencari wanita itu. Namun ia justru mendapati mantan pacar wanita itu memanggilnya istri. Ia pun langsung memukul pria itu dengan marah. Tapi justru dimarahi oleh wanita itu. Pria itu langsung berteriak. Putrinya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun wanita itu sama sekali tidak peduli. Meski kecelakaan itu ulahnya sendiri, dia tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Melihat itu pria itu pun terdiam tak bisa berkata-kata. Namun wanita itu malah menuntut pria itu minta maaf pada mantannya. Katanya pria itu adalah wakil presiden perusahaan besar. Sedangkan pria itu hanyalah kurir makanan tak pantas memukulnya. Saat ketegangan memuncak, dokter menelepon, mengabarkan bahwa gadis itu sudah tak bisa diselamatkan. Pria itu langsung menarik wanita itu untuk melihat putrinya terakhir kali. Namun wanita itu justru menganggap bahwa pria itu hanya menjadikan anaknya sebagai beban untuk menahannya. Lalu ia pergi bersama mantan pacarnya. Ketika pria itu kembali ke ruang rawat, gadis kecil itu sudah menutup mata untuk selamanya. Ia memeluk gadis itu dan menangis histeris. Barulah saat itu, ia sadar pernikahannya selama ini hanyalah lelucon. Dulu demi wanita itu ia memutus hubungan dengan ayahnya, menghidupi keluarga hanya dengan mengantar makanan. Namun balasan yang ia terima adalah kehilangan putrinya karena tangan istrinya sendiri. Ia pun berlutut di hadapan ayahnya untuk meminta maaf, memutuskan kembali ke keluarga besarnya. Ayahnya yang seorang konglomerat memang selalu menantikan kepulangannya. Tak lama kemudian dokter datang membawa surat kematian. Saat ia hendak menandatangani, ia melihat wanita itu sedang merawat anak dari mantannya. Ia berniat pergi tanpa berkata apa-apa. Namun wanita itu malah menuduhnya tidak peduli pada putrinya. Pria itu langsung berkata tegas ingin menceraikannya. Mendengar itu wanita justru senang, karena memang sudah lama menantikan perceraian. Ia ingin menikah dengan mantannya yang kini jadi wakil presiden perusahaan besar. Tapi ia mengajukan satu syarat. Jika bercerai, hak asuh anak harus diberikan padanya. Setelah bicara ia pun pergi. Malam harinya, pria itu pulang ke rumah mewah keluarganya yang lama ia tinggalkan. Ayahnya menghibur dan memintanya melupakan masa lalu, serta menyerahkan semua urusan perusahaan kepadanya. Memintanya mengurus pemakaman anaknya dengan layak esok hari. Namun saat pemakaman dimulai keesokan